wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa maulana wa syafi'ina sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Saintek, Bapak Dr. Fuad Abdillah, STMT, yang kami hormati para pengurus PJJ PPTM, khususnya ya PPTM pada pagi ini yang hadir pada pagi ini ada pengurus PJJ PPTM dan para dosen PJJ PPTM yang saya hormati yang sudah hadir ini, Bapak Dika Fediarsa, Bapak mohon izin yang lain untuk di-mute dulu ya. Yang terhormat juga Pak Fahmi Patra, ini dosen dari PJJ, kemudian ada Pak Mita Al-Hafiz, dosen PJJ, kemudian ada Pak Yuga Prayogi, dosen PJJ PPTM, ada Pak Budianto, selamat pagi Pak Budianto, dosen PJJ PPTM, ada Pak Burhan, selamat pagi Pak Burhan. Kami sebenarnya mengundang dosen-dosen semester ganjil nitip untuk yang hostnya ya, untuk di-unmute-kan. Kita mengundang dosen-dosen PJJ semester ganjil, ada beberapa yang kita undang di semester ganjil. Ada Pak Rahmat dari dosen Bahasa Inggris Teknik, kemudian ada Pak Aditya dari dosen Keselamatan Kesehatan Kerja, ada juga Dr. Sena Mahendra, juga kami undang, dan beberapa dosen semester ganjil yang kami undang. Sambil menunggu yang lainnya, saya manggilnya mahasiswa ya, mahasiswa PJJ PPTM yang saya hormati. Selamat datang dan selamat bergabung di grup silaturahmi. Hari ini adalah agendanya silaturahmi, kemudian ada pengarahan dari pengelola dan juga pengenalan kepada dosen-dosen pengajar PJJ PPTM. Nanti untuk narasumber yang akan mengisi untuk pada pagi hari ini untuk mengisi pengarahan adalah dari Bapak Dekan, Bapak Dr. Fuad Abdillah, dan juga nanti ada Bapak Dika, Bapak Dika Fediarsa yang sekarang berada di Malang untuk membantu mengarahkan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita semua tergabung dalam grup ini, grup Zoom ini, mahasiswa semester yang kemarin ya, masuk pada semester yang kemarin, dan mahasiswa baru pada semester ganjil ini. Sebelumnya perkenalkan dahulu, saya Pak Rocky Martiano, adalah Kaprodi PJJ PPTM. Saya mengampu mata kuliah kelistrikan otomotif, kemudian teknopreneur, kemudian ada tune-up engine mobil, dan ada peralatan otomotif. Nanti akan bersama-sama dengan kita. Bapak-bapak mahasiswa yang kami hormati, kita langsung saja untuk menyingkat waktunya. Mungkin di antara bapak-bapak sekalian atau mahasiswa sekalian sedang dalam kegiatan. Saya manggilnya bapak-bapak atau para mahasiswa ya. Para mahasiswa ya. Ini langsung kita berikan waktunya sepenuhnya kepada pengelola utama, kepada Bapak Dekan kita, kepada Bapak Fuad Abdillah. Kami persilahkan. Nanti di sesi akhir ada forum tanya jawab, dan kemudian di sesi closingnya nanti kita ada pengenalan ya, silaturahmi dari dosen-dosen PJJ PPTM. Kami persilahkan kepada Dr. Fuad Abdillah, waktu dan tempat kami silakan. Baik Pak Rocky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billah aliyul azim amma ba'd. Yang saya hormati para dosen di program studi pendidikan jarak jauh, pendidikan vokasional teknik mesin, Universitas IFET. Tidak saya sebutkan satu persatu, banyak ya. Tadi sudah disebut oleh Pak Rocky. Dan yang saya hormati para mitra kerja yang hadir di Zoom ini. Saya lihat Pak Wawan dari Grobogan, Pak Nurkholis dari Kudus, Pak Joko dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Terus kemudian saya lihat tadi Pak Kaslani dari Tegal. Terus siapa lagi ya? Semuanya, dan tidak lupa yang saya banggakan para mahasiswa program di pendidikan jarak jauh, pendidikan vokasional teknik mesin otomotif yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin untuk men-share materi ya. Oke. Kelihatan ya, Pak ya? Kelihatan, Pak. Oke, makasih. Para Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, para mitra yang saya hormati, senang sekali saya di kesempatan siang hari ini bisa bertemu dengan panjenengan semuanya dalam rangka ya silaturahmi lah. Bahasanya rada ngislami sedikit lah, silaturahmi akademik gitulah, rada dekil gitu ya. Dalam rangka biar kita rekat, biar kita dekat, biar kita dapat satu sinergi untuk membangun pendidikan vokasi di Indonesia melalui program studi ini. Oleh karena itu senang sekali lagi saya hadir di sini. Dan insya Allah sebenarnya banyak sekali yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian permasalahan-permasalahan yang saya lihat, permasalahan-permasalahan yang kami lihat tentang sistem pembelajaran. Banyak para mahasiswa, para mitra yang belum familiar dengan sistem pembelajaran yang kita gunakan. Oleh karena itu kita sering-sering melakukan hari ini. Dan itu dulu yang kami anggap penting pada kesempatan hari ini. Dan insya Allah 2 minggu atau 3 minggu lagi kita akan membahas yang lain. Salah satunya misalnya bagaimana kita prakteknya, kemudian bagaimana kita nanti KKN-nya, PPL-nya, kemudian skripsinya, perlu juga kita sampaikan kepada mahasiswa. Tapi yang pertama tadi saya sampaikan kepada mahasiswa dan para mitra, para Bapak Ibu dosen tentang sistem perkuliahan. Putus, Pak. Halo? Sinyalnya Halo? kurang bagus, Pak. Putus, Pak. Maaf. Ya. Halo? Oke, sudah. Sebelum saya sampaikan tentang perkuliahan, kita flashback dulu tentang karakteristik PJJ. Berbeda Bapak, Ibu, dan para mahasiswa tentang PJJ dan non-PJJ. Jangan dianggap yang namanya PJJ itu adalah PTM yang ada di dalam internet, PTM yang ada di komputer, tidak. Tapi memang karakteristik PJJ itu dari awalnya itu sudah berbeda. Yang pertama adalah karakteristik PJJ itu adalah terbuka. Artinya siapa saja itu bisa jadi mahasiswa, tidak pandang agama, umur, ijazah, bahkan tahun kelulusan pun tidak dipandang. Bahkan di
sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mengalami kekurang disabilitas itu bisa masuk di program ini. Kemudian belajar mandiri, artinya mahasiswa sendiri itu harus keinginan untuk maju, dosen itu hanya fasilitator saja. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah belajar tuntas. Oleh karena itu wajar apabila pada program studi ini itu banyak tugas, bahkan setiap pertemuan itu ada tugas. Memang karakteristiknya pada PJJ itu adalah belajar tuntas. Materi semuanya kita kasihkan, tugas proyek kita berikan dan harus selesai pada satu topik itu. Kemudian karakteristik yang keempat adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya seperti ini. Dan yang kelima adalah menggunakan teknologi pendidikan lainnya atau pembelajaran yang terpadu dengan perguruan tinggi maupun yang lain. Saya lebih menekankan yang pertama tentang pendidikan yang terbuka. Pendidikan ini tadi saya singgung sedikit, itu diselenggarakan secara multi-entry, multi-exit. Multi-entry itu lulusan manapun itu bisa. Paket C bisa. Bahkan kalau dulu kita itu rumpunnya adalah rumpun IPA karena teknik. Karena multi-entry, orang IPS pun bisa masuk. Multi-entry. Dan multi-exit itu berbagai cara untuk dapat meluluskan. Yang penting capaian pembelajaran dari mahasiswa-mahasiswa ini terpenuhinya. Makanya nanti saya sampaikan tentang rekognisi atau pengakuan dari misalnya Anda mempunyai sertifikat kompetensi. Kemudian yang kedua adalah tanpa membatasi usia, tanpa dibatasi tahun ijazah, latar belakang bidang studi, masa dan kecepatan studi. Artinya begini, ada perbedaan yang mencorok kalau PJJ itu masa dan kecepatan studi itu betul-betul yang menentukan adalah mahasiswa. Misalnya mahasiswa ini hari ini, semester ini aktif, semester yang berikutnya tidak aktif, itu bagaimana caranya? Tinggal tidak registrasi, selesai. Itu hak mahasiswa. Untuk aktif lagi bagaimana? Registrasi lagi, dengan sendirinya aktif. Artinya ketika mahasiswa itu mau cuti tanpa izin, sebaliknya apabila mahasiswa itu mau aktif kembali pun tanpa izin, asal memenuhi administrasi, dengan sendirinya akan dianggap aktif. Sebaliknya apabila tidak melakukan administrasi, kewajiban administrasi, dengan sendirinya dianggap tidak aktif. Kemudian masa registrasi. Masa registrasi itu selagi runtun waktu semester ini misalnya, hari ini ada satu mahasiswa yang calling saya untuk bisa masuk di program studi ini, masih kita terima. Sebabnya apa? Masa registrasi ini tidak dibatasi, kecuali kalau misalnya nanti akhir semester itu sudah selesai. Artinya nanti masuk semester genap. Artinya setiap saat, setiap waktu tidak mengenal semester genap dan ganjil, kita menerima mahasiswa untuk melakukan registrasi atau pemasukan mahasiswa. Tempat dan cara belajar yang berbeda dan pemilihan program studi juga tergantung dari mahasiswa. Ini adalah saya ambil dari sumber panduan PJJ pada perguruan tinggi pada tahun 2016. Para mahasiswa, ini adalah gambar tentang bagaimana kita bedanya program studi yang diselenggarakan PJJ dan non PJJ. Kita itu posisinya ada di sini. Yang ini. Artinya tadi kecepatan, kemudian minat, kemudian niat dari mahasiswa itu betul-betul menjadi hal yang utama untuk suksesnya pembelajaran pada program studi mandiri. Dibandingkan dengan yang ini adalah semuanya terbimbing. Kalau ini adalah terbalik.
terbimbingnya adalah sedikit. Dosen itu hanya perannya sedikit saja, yang paling besar adalah mahasiswa. Nah, sedikit kami sampaikan Putus lagi, Pak. Sinyalnya terputus, Pak Fuad. Oh iya. Halo? Ya, masuk. Kalau saya besarkan terputus, Pak. Kurikulum kita, yang penting kita itu mahasiswa kita, lulusan kita, itu memiliki capaian pembelajaran seperti yang tercantum dalam profil lulusan kita. Dan juga kurikulum pada PJJ, termasuk yang kita rancang, itu disusun berbasiskan KBK, bersifat fleksibel dan terbuka. Artinya terbuka itu kita itu tidak mengenal semester 1 mata kuliahnya apa, semester 2 semester apa, mata kuliahnya apa, semester 3 mata kuliahnya apa, tidak. Kita hanya batasi semester genap dan semester ganjil. Berbeda dengan program studi yang lain, misalnya Fisika 2 itu bisa diambil oleh mahasiswa ketika Fisika 1 itu sudah lulus. Tapi kalau di PJJ bebas, Anda memilih yang mana dulu terserah. Bisa saja Fisika 1 belum diambil sama sekali, tapi sudah mengambil Fisika 2. Itu bisa terjadi pada PJJ. Karena ini adalah kurikulumnya adalah kurikulum terbuka. Artinya tidak mengenal struktur kurikulum setiap semester. Tapi kita menentukan ganjil dan kasal. Kemudian kurikulum kita dirancang dan disusun mengikuti rujukan serta standar yang jelas. Standar kita adalah KKNI. Oleh karena itu, kompetensi-kompetensi yang didapatkan oleh mahasiswa, baik berasal dari pelatihan yang di tempat lain tidak di IVET, itu kita akui, asal punya standar, standarnya adalah BNSP. Nanti kita lanjutkan. Para mahasiswa, Anda tentu sudah melampaui alur-alur ini, mulai dari pendaftaran, kemudian melengkapi formulir, kemudian Anda itu membayar pendaftaran. Nah, setelah membayar pendaftaran, kita bedakan mahasiswa yang lulusan setelah SMK atau SMA, atau baik itu D2, D3, S1 atau pindahan, itu diwajibkan untuk konversi mata kuliah. Wajib. Artinya hasil konversi itu menjadi acuan mahasiswa dalam mengambil mata kuliah pada semester-semester selama dia studi. Sementara apabila Anda lulusannya SMA atau SMK, tidak perlu Anda melakukan konversi. Dan konversi ini gratis. Anda tinggal ada video tutorial, Anda ikuti langkahnya, kemudian Anda kirimkan nomor ini, dalam hitungan menit akan Anda mendapatkan hasil konversi itu. Sebab tadi kuncinya adalah mandiri. Anda mengajukan sendiri, Anda menulis sendiri, Anda mengetik sendiri, kemudian Anda ajukan ke dekan. Kami akan menasesmen mana yang salah, mana yang kurang tepat, akan kami benarkan, kemudian akan kembalikan kepada Anda. Dalam hitungan menit proses konversi akan kami layani. Kemudian setelah itu pasti Anda sudah melakukan registrasi, kemudian Anda mendapatkan NPM, kemudian Anda melakukan KRS di halaman mahasiswa PJJ ini, dan Anda kuliah. Nah, kuliahnya pada program studi ini itu wajib menggunakan laman yang sudah disediakan, yaitu pjj.ivet.ac.id. Semua dosen yang mengajar pada program studi ini itu wajib menggunakan itu. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, saya pastikan kepada mahasiswa, saya pastikan kepada para mitra, dosen yang mengajar pada program ini adalah dosen-dosen pilihan. Dosen-dosen yang IT-nya bagus. Tidak mungkin kami pasang dosen-dosen yang tidak mempunyai kemampuan IT bagus.
Sebab basic dari pembelajaran itu semuanya menggunakan IT. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau, mahasiswa harus mengikuti. Apakah kita bisa menggunakan Google Classroom? Tidak boleh. Semuanya menggunakan pjj.event.ac.id. Karena disitulah nanti apa yang dilakukan dosen, apa yang menjadi pembelajaran pada kelas itu bisa terrekod. Dan saya sebagai pengelola bisa melihat dari situ. Oh, ini Pak A, ini ngajarnya seperti ini, materinya seperti ini, ada forum diskusinya, mahasiswanya adalah aktif semua. Saya bisa melihat dari rekod-rekod dari sistem itu. Artinya kalau menggunakan Google Classroom kami tidak bisa. Dan inilah yang kami maksudkan, penggunaan laman LMS pada pjj.event.ac.id itu terekod. Nah, pada akhirnya nanti 1 tahun kemudian kita akan mengajukan akreditasi. Hasil-hasil rekod inilah yang kita manfaatkan untuk proses akuntabilitas dalam pembelajaran. Semuanya terekod semuanya. Tugas-tugas mahasiswa semuanya ada di situ. Masuk dalam repositori, nanti akan disampaikan oleh Mas Jeka. Nah, tadi saya menyinggung para mahasiswa tentang konversi. Hari ini kita membahas konversi dan rekognisi. Tadi saya mengatakan pengajuan konversi mandiri, mahasiswa sendiri menulis ini. Kita diajukan ke dekan melalui nomor WA yang tadi saya sampaikan. Contohnya ini dari saudara Anter. Dari Tegal kalau nggak salah ya. Anter ini adalah lulusan Politeknik Harapan Bersama Tegal, artinya kan transfer. Oleh karena itu Anter menulis sendiri pengajuannya seperti ini, ya. Para mahasiswa, Anda lihat dari sini. Kalau misalnya Anda itu menulis di sini ada, di sini pasti kosong. Saya jelaskan di sini ya. Nanti Anda bisa mengecek, jangan sampai pastikan konversi yang Anda ajukan itu benar. Kalau tidak benar, nanti Anda pada saat Anda mengajukan wisuda, nanti Anda repot. Anda akan ketolak oleh sistem. Sekali lagi, kalau misalnya ini ada kan, pendidikan agama, ini pasti kosong. Sebaliknya kalau ini ada, ini pasti kosong. Ini adalah dari mata kuliah itu diambil dari program studi atau universitas sebelumnya. Dan ini adalah yang sebelah sini adalah yang ini. Ini adalah mata kuliah yang wajib ditempuh selama kuliah di PJJ. Baik SKS-nya, baik nilainya, semuanya harus ditulis. Dan tidak pastikan Anda sekali lagi tidak salah. Saya mudah memberikan tanda tangan karena saya memburu cepat, pelayanan cepat, tapi Anda yang memastikan bahwa pengajuan Anda itu betul. Ini adalah perbandingan konversi, ini adalah 1:1. Artinya mata kuliah yang didapatkan dari perguruan tinggi lain, berapapun SKS-nya, itu kita akui untuk satu mata kuliah di sini. Nah, kemarin saya lihat satu mata kuliah diakui untuk 2 dari sana, diakui mata kuliah dari sini. Nanti repot. Mahasiswa repot pada saat Anda mengajukan rekomendasi untuk di wisuda, pasti ada mata kuliah yang kosong dan Anda harus mengikut lagi. Artinya Anda batal di wisuda. Dari sini Anda harus pahami betul yang sudah saya tanda tangani, yang sudah melakukan konversi, Anda cek lagi kebenarannya. Kalau merasa kurang yakin, Anda ajukan lagi. Artinya dari sini Anda pastikan bahwa prosesnya itu sudah betul. Ya. Kemudian pastikan ini Anda tulis. Berapa yang Anda diakui mata kuliah dari program studi perguruan tinggi asal itu berapa SKS di sini? Kemudian berapa yang harus ditempuh di sini?
Kemudian total dari ini adalah 145. Dan kami sahkan sebenarnya ini kan harus tanda tangan Kajur dulu kan, kemudian baru saya. Tapi biasanya kalau seperti itu dekannya kan nggak ngerti sistem kurikulumnya ini. Nah, kebetulan saya ngerti bidangnya sama pada program studi ini. Saya melampaui dari Pak Rocky tanpa minta tanda tangan Pak Rocky. Nggak masalah Pak Rocky ya, karena Siap. Suaranya hilang Pak Fuad. halo. Ya, masuk lagi. Nah, kalau dibesarkan hilang, Pak. Nah, selanjutnya kita membahas tentang RPL yang kemarin di chat laman apa namanya di grup WA itu ramai kita bicarakan tentang rekognisi pembelajaran lampau. Para mahasiswa, tadi saya sudah bicara tentang konversi. Konversi itu dilakukan sebelum mahasiswa itu aktif sebagai mahasiswa. Bahkan sebelum Anda registrasi, itu Anda pastikan sudah melakukan konversi. Jadi sebelum Anda membayar SKS, pastikan berapa mata kuliah yang masih harus ditempuh di IVET, berapa SKS, kemudian pada akhirnya Anda akan tahu berapa duit yang Anda butuhkan selama studi di ini, nanti pasti akan ketahuan. Berapa tahun ketahuan. Jadi akuntabilitas ini dibangun dari awal. Oh, sekian, saya butuh sekian SKS. Satu semesternya sekian SKS. Kemudian pada akhirnya saya butuh sekian SN. Akan terlihat akuntabel. Kalau istilahnya, kalau you mau jalan, kalau enggak mau ya sudah, artinya begitu. Artinya jangan sampai dari awal itu tidak transparan. Lah, kemudian rekognisi. Rekognisi itu dilakukan setelah baiknya itu setelah konversi. Konversi dulu, baru RPL. Kemarin siapa itu? Mas Nur Fauzi. Itu mengajukan 2. Saya bingung. Lagian kan Mas Fauzi kan apa namanya sertifikatnya banyak sekali, berjejer-jejer itu. Saya bingung. Biar saya tidak bingung, makanya saya kasih saran konversinya dulu yang beres, kemudian setelah itu rekognisi. Rekognisi ini diperuntukkan kepada mahasiswa yang mempunyai sertifikat-sertifikat yang didapatkan baik dari pelatihan, baik dari di tempat kerja maupun dari tempat-tempat yang lain. Kita akui. Kenapa? Biar Anda cepat lulus. Artinya pembelajaran itu tidak melalui dosen saja. Pembelajaran itu tidak di PJJ saja. Sebelumnya belum tentu, siapa tahu Anda sudah punya pengalaman sebenarnya, sudah mampu pada bidang itu. Nah, kemudian Anda ajukan, akan kami akui kalau sesuai dengan profil lulusan Anda. Nah, sebenarnya untuk RPL ini itu sudah kami sosialisasikan mulai tahun 2020 tingkat fakultas. Ini di IVET itu yang ada hanya fakultas Saintek saja. Saya tahun 2020 sudah berani. Mahasiswa yang mempunyai sertifikat yang dari lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi BNSP, kita akui nilainya Hilang Pak Fuad suaranya. gitu ya. Ada Pak? Sudah? Masuk lagi. Nah, kemudian apabila mahasiswa itu memiliki sertifikat sebagai asesor dari lembaga sertifikat profesi atau RSP yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, maka mahasiswa dapat mengajukan pengakuan kompetensi tersebut terhadap mata kuliah skripsi agar mahasiswa itu bebas dari ujian skripsi. Ujiannya ya, bukan skripsinya. Artinya skripsi itu kan 6 SKS. 6 SKS itu adalah 3 SKS-nya itu ujian, 3 SKS-nya adalah pembuatan. Nah, yang kita bebaskan adalah yang ujian. Mahasiswa masih diwajibkan untuk membuat skripsi,
Karena di IVET itu semua mahasiswa S1 itu diwajibkan untuk membuat skripsi, yaitu peraturan rektor. Tentu saya membuat peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan rektor. Diwajibkan mengikuti skripsi, tapi kalau Anda mempunyai sertifikat sebagai asesor dari BNSP, Anda dibebaskan dari ujian skripsi. Ketika skripsinya sudah jadi, Anda pembimbing 1-2-nya sudah ACC, sudah Anda tidak sah ujian karena sudah mempunyai sertifikat. Nah, caranya mengajukan ada di sini, ada di video ya. Anda bisa buka videonya. Caranya seperti ini. Anda harus membawa sertifikat itu untuk satu kompetensi. Kemarin ada pertanyaan, kalau misalnya dalam satu sertifikat itu banyak kompetensi, pilih salah satu. Artinya di sini kami cantumkan di sini ya. Dalam slide ini kita lihat itu Anda mengajukan sertifikat dengan nomor sertifikat itu berapa, bidang kompetensinya apa, itu terhadap mata kuliah apa. Ini ada di sini. Mata kuliah apa? Harus jelas. Nah, mata kuliah apa? Nah, misalnya Anda mempunyai sertifikat kompetensi teknik sepeda motor. Ajukan di situ mata kuliah teknik sepeda motor. Maka ketika Anda mempunyai sertifikat itu, Anda dibebaskan dari mata kuliah itu dan Anda mendapatkan sudah mendapatkan nilai. Kemudian untuk semester ini, saya mau ingat, ada yang namanya mata kuliah sertifikasi kompetensi otomotif. Mata kuliah itu tidak kuliah. Mata kuliah itu tidak tatap muka. Mata kuliah itu mewajibkan Anda mempunyai sertifikat itu. Kalau Anda hanya mempunyai satu sertifikat saja, maka ajukanlah sertifikat itu terhadap mata kuliah tersebut. Sertifikat kompetensi otomotif. Kalau Anda mempunyai lebih dari satu, yang satu untuk sertifikat kompetensi otomotif tadi, mata kuliah itu, yang lain terserah Anda, sesuai dengan relevansi dari kompetensi itu. Anda semakin banyak sertifikat yang Anda punyai, Anda semakin cepat kuliahnya. Nah, satu. Ya. Yang kedua, Anda harus menyertakan KRS terakhir. Ini pada saat mengajukan. Kenapa? Saya bisa memastikan bahwa Anda adalah mahasiswa aktif. Kalau tidak mahasiswa aktif, tidak mungkin kami layani. Karena kami melayani yang aktif saja kan. Kemudian tentu kami akan meminta yang namanya Putus. Suaranya putus Pak Fuad. Tidak tahu ini kurang bagus sih Pak. Halo? Ya. Nyambung ya. Dan yang ketiga harus Anda mengunggah hasil unggahan dari SKPI. SKPI itu adalah surat keterangan pengantar ijazah. Di dalam SKPI ini itu ada kompetensi apa yang Anda miliki. Anda tulis di situ dan juga nomor sertifikat itu. Sehingga antara unggahan Anda di SKPI dan nomor sertifikat dan bidang kompetensi ini nyambung. Jadi nanti kami berharap itu pada lulusan nyambung, Pak. Suaranya hilang, Pak. Halo? Halo? Ya, masuk, Pak. Masuk ya. Saya harap sekali lagi Anda itu nanti lulus itu tidak hanya ijazah saja, tapi sertifikat kompeten. Ini bagi guru-guru produktif itu sangat penting. Banyak guru-guru yang gagal menjadi guru yang mempunyai sertifikat pendidik karena dia tidak mempunyai sertifikat kompetensi ini. Oleh karena itu, ijazah itu hanya sebagai syarat administrasi saja, tapi kompetensi pada satu bidang itu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi itu. Dan itu saya wajibkan, semua mata kuliah sudah lulus. Anda tidak mempunyai sertifikat ini pun, Anda masih saya tahan untuk kelulusan Anda.
dalam buku Saku saya sudah menyebutkan bahwa minimal mahasiswa PJJ itu mempunyai 2 sertifikat kompetensi untuk menjadi sarjana. Artinya syarat mutlak itu minimal ada 2. 1 dikonversi atau di RPL, direkognisi dengan mata kuliah kompetensi otomotif, dan yang 1 pilihan sesuai dengan relevansi mata kuliah. Nah, setelah itu mahasiswa, setelah Anda mengajukan dengan bukti-bukti yang ada, kami seorang dari dekanat akan menerbitkan seperti ini, surat seperti ini. Ini balasan permohonan pengakuan kompetensi terhadap capaian mata kuliah. Misalnya ini contoh, ini saya barusan menerbitkan tahun 20 ya, punya Pak Eko Edi Santoso. Dia mempunyai sudah mempunyai sertifikat guru pendidik. Maka diakui tidak perlu mengikuti mata kuliah perencanaan pengajaran. Kenapa? Dia sudah mendapatkan serguru. Dia sudah menjadi guru lebih dari 15 tahun. Pak Eko dibebaskan dari mata kuliah perencanaan pengajaran. Buktinya ini. Surat dari saya ini itu sekaligus ada nilainya. Nah, nilai ini Anda kumpulkan. Bukti-bukti ini Anda kumpulkan. Anda tidak perlu mengikuti mata kuliah, tapi sudah mendapatkan nilai dari pengakuan itu. Jangan sampai hilang. Dokumen Anda yang menyimpan sendiri, pada akhirnya nanti pada saat Anda mengajukan wisuda, pasti akan dimintai bukti-bukti. Anda simpan selama Anda kuliah. Bapak, Ibu, dosen yang saya hormati dan para mahasiswa, ini adalah standar penilaian mahasiswa. Yang menjadi tolak ukur penilaiannya itu adalah interaktif. Artinya tidak hanya dia itu absen saja, tapi kalau dia mahasiswa itu tidak interaktif, tidak punya impact, tidak punya feedback, tidak ada punya aktif dalam perkuliahan itu pun nilainya tidak bisa maksimal. Nilainya A apabila interaksi antara dosen dan mahasiswa itu berjalan dengan kualitas yang sangat baik. Oleh karena itu, mumpung saya di sini ada para dosen yang mengampu mata kuliah ini, mohon kiranya setiap pertemuan itu dilengkapi dengan diskusi. Dari diskusi itu kita akan membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa. Jangan sampai ada mahasiswa yang tidak ikut berdiskusi. Pastikan mahasiswa semuanya ikut berdiskusi. Karena nilai yang terbaiknya itu adalah tidak hanya kita memberikan materi saja tanpa ada interaksi. Interaksi penting. 1. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa karakteristik program studi PJJ, termasuk mahasiswa PJJ, itu adalah belajar tuntas. Oleh karena itu, setiap kali pertemuan harus diberikan tugas kepada mahasiswa. Makanya dalam aturan dikti itu tidak bisa sama dengan program studi yang lain. Program studi lain bisa sampai 24 SKS. Di sini tidak. Hanya 15 SKS. Sementara itu, karena aturan dari dikti itu seperti itu. Kami tidak bisa mengacu selain dari dikti. Artinya 15 ini, kalau misalnya Anda bayangkan, Anda misalnya mengambil 24 SKS, katakanlah itu berapa? 10 mata kuliah misalnya. Sementara 10 mata kuliah itu ada tugas setiap hari, Anda tentu akan kerepotan. Beda dengan mata kuliah atau program studi yang tatap muka. Belum tentu setiap pertemuan itu ada tugas. Tapi dalam PJJ setiap hari, setiap pertemuan, itu ada tugas, ada diskusi yang tertulis dari situ. Belajar dengan tuntas. Nah, selanjutnya yang terakhir, sebelum nanti Pak Deka tentang LMS. Nanti banyak bertanya tentang sama Mas Deka ya, yang kemarin tidak tahu masuknya cara perkuliahannya. Nah, sekarang bagaimana kita atau Anda nanti bisa wisuda? Para mahasiswa, setelah mahasiswa itu menyelesaikan seluruh SKS, seluruh kewajiban akademik pada program studi,
mulai dari semester awal sampai terakhir adalah skripsi, setelah semuanya selesai, setelah ujian skripsi, maka mahasiswa itu dimohon untuk mengajukan permohonan rekomendasi wisuda kepada dekan. Nah, syaratnya adalah yang pertama, daftar nilai mata kuliah berdasarkan versi rekognisi pembelajaran lampau dan yang ditempuh. Nanti ada slide selanjutnya saya berikan contohnya. Kemudian kartu hasil studi KHS terakhir, kemudian fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip nilai ijazah terakhir, fotokopi sertifikat kompetensi, tadi minimal jumlahnya 2. Kemudian yang 6 adalah hasil unggah SKPI. Akan kita cek semuanya, apakah kemampuan Anda, kompetensinya Anda sudah tertulis di SKPI atau belum, kita cek semuanya, dan Anda harus meminta tanda tangan ketua program studi. Karena yang lebih tahu adalah ketua program studi. Dan kemudian baru ke dekan. Nah, ini para mahasiswa yang kami maksud. Ini daftar mata kuliah berdasarkan konversi, rekognisi, lampau, dan yang telah ditempuh. Berbeda dengan hasil konversi yang tadi. Ini lebih banyak. Saya terangkan di sini ya. Mohon maaf nanti kalau suara saya nggak muncul, ingatkan saya. Ini adalah skrip kurikulum yang ada di PJJ di sini. Ini kurikulumnya. Hilang suaranya, Pak. Dibesarkan selalu hilang, Pak. Nah, ada, Pak? Halo? Ya, muncul, Pak. Nah, warna kuning itu adalah struktur kurikulum yang ada di PJJ. Kemudian yang oranye ini itu adalah mata kuliah yang diperoleh melalui konversi atau alih kredit. Anda tulis lagi dengan dibuktikan yang lama dikumpulkan. Anda tulis lagi. Nah, hilang lagi suaranya, Pak Fuad. halo? Ya, Halo? lagi. Nah, yang Bagus sinyalnya, Pak ya. kurang bagus. Pengaruh dari Sudah, Pak, silakan, Pak. sudah ya. Kemudian yang ungu ya. Yang ungu ini adalah mata kuliah yang diperoleh melalui RPL. Nah, para mahasiswa tadi kan Anda mendapatkan balasan-balasan dari dekan. Mata kuliah apa yang Anda peroleh melalui RPL, melalui sertifikat. Nah, ini ditulis di sini, Pak. Ditulis di sini, yang ungu ini. Dan kemudian yang hijau ini adalah mata kuliah yang telah ditempuh melalui perkuliahan. Total semua di sini. Lah, pasti di sini, Pak, yang ungu ini tidak boleh kosong sama sekali. Tadi saya mengatakan minimal mahasiswa lulus itu mempunyai 2 sertifikat kompetensi. Minimal ada 2. Kalau kosong, semuanya walaupun sudah lulus, tapi kosong, Anda tidak punya kompeten. Kemudian yang sekali lagi, yang oranye ini itu dari konversi yang Anda ajukan pada awal menjadi mahasiswa. Hilang suaranya, Pak. Hilang ya? Halo? Pengaruh. Halo, Pak? Ya, masuk. So, ya. Nah, pada akhirnya ini dari gambaran ini total mata kuliah kita adalah 147 SKS. Jadi 147 SKS itu bisa diperoleh melalui konversi, melalui rekognisi, dan melalui perkuliahan yang ditempuh. Jadi kuliahnya itu ada 3 sistem. Bisa konversi, berarti dari perguruan tinggi asal, kemudian dari hasil rekognisi, dari sertifikat kompetensinya Anda peroleh, kemudian dari hasil Anda perkuliahan. Total di sini di bawah ini, jumlah total itu minimal 147 SKS. Harus sama dengan jumlah total yang di atas yang kuning ini. Apabila kurang,
maka tentu Anda akan ditahan untuk menjadi seorang sarjana. Nah, kiranya begitu para mahasiswa, 1 jam saya menyampaikan presentasi. Bisa dilanjut dengan Mas Dega. Dan sekalian banyak pertanyaan ya Pak Rocky ya. Biar Mas Dega ini agak sibuk orangnya. Mas Dega. Oke Pak, halo. Siap. Ayo, jaringan lanjut. Saya stop share ya. Oke. Oke. Monggo. Bentar, Pak. Ini saya bisa share screen ya. Oke. Mungkin share screen. Sudah bisa muncul? Sudah, Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. Bapak Dekan Fakultas Saintek, Bapak Dr. Fuad Abdillah SMP, yang terhormat Bapak Ketua Program Studi PJJ PPTM, Bapak Rocky Markiano MPD ya, dan seluruh rekan-rekan jajaran pengampu, tutor, mitra, serta rekan-rekan mahasiswa PJJ yang kami banggakan. Sedikit reminding review ya, bahwa program studi PJJ PPTM ini tadi sudah disampaikan. Nanti saya akan menyampaikan beberapa hal tentang LMS. Jadi untuk pendaftaran maupun mekanisme lain terkait dengan perkuliahan di LMS. Nah, untuk LMS sendiri ada beberapa fitur yang kami aktifkan, ya mungkin di tahun kemarin atau semester kemarin lebih tepatnya itu memang belum diaktifkan, sekarang sudah diaktifkan. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi kami dan beberapa tentunya waktu itu dengan Pak Fuad juga dengan LBM terkait dengan pelaksanaan perkuliahan di LMS. Kami ada beberapa temuan, kemudian satu dan lain hal menyebabkan ada beberapa fitur yang perlu kami aktifkan. Nah, ini fitur tersebut kami aktifkan di periode semester gasal tahun akademik 2021 ini. Nah, seperti bagaimana kita tahu dan mungkin kalau ada mahasiswa baru di ini ya, ini ada LMS dan nanti beberapa panduan bisa dilihat di video yang ada di laman pjj.ip.ac.id. Nah, kemudian nanti hal yang perlu dan banyak ditanyakan oleh mahasiswa khususnya itu pertama tentang mata kuliahnya. Di LMS belum muncul. Nah, itu kenapa? Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering muncul yang kemudian sudah bayar registrasi, kemudian cara dapat NPM-nya bagaimana. Nah, ada dua hal yang bisa kami pisahkan di sini, walaupun nanti terkait ya. Yang pertama, mahasiswa yang belum memiliki NPM. Nah, itu nanti sebenarnya sudah kami buatkan panduan di laman kuliah PJJ. Itu ada video tata cara mendapatkan NPM melalui GAK. Nah, kemudian setelah mendapatkan NPM, mahasiswa login ke menu ke laman mahasiswa. Kalau yang ada di sini kebetulan sudah punya NPM semuanya, jadi kita fokus pada bagaimana register atau mendaftar di LMS. Nah, yang pasti setelah mahasiswa mendapatkan NPM dan password untuk mengakses dashboard mahasiswa, nanti
masuk ke mahasiswa.pjj.ib.ac.id. Kemudian login, selanjutnya melakukan aktivasi learning, kemudian update profil, selanjutnya aktivasi ya, aktivasi melalui menu e-learning, aktivasi. Nah, setelah melakukan aktivasi e-learning, barulah nanti mahasiswa login ke laman PJJ. Nah, kemudian setelah login, ini tidak serta-merta langsung mata kuliahnya muncul. Tentunya harus dipastikan atau mahasiswa harus sudah KRS terlebih dahulu. Ya. Mahasiswa KRS, kemudian melakukan pembayaran PJJ atau kita dengar dengan SPP sesuai KRS yang diambil. Nah, selanjutnya setelah KRS, kemudian ini bisa dilakukan lebih dulu atau melakukan ini lebih dulu. Prinsipnya sama. Tapi untuk bisa ditambahkan ke mata kuliah, ya. Nah, untuk bisa bergabung di perkuliahan di LMS, ini harus yang namanya di-enroll. Nah, ini di-enroll itu apa? Di-enroll itu ditambahkan ke dalam perkuliahan. Nah, yang enroll itu ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama bisa dilakukan oleh admin LMS. Yang kedua bisa dilakukan oleh dosen pengampu. Tentunya dosen pengampu ini harus di-enroll lebih dulu ke perkuliahan oleh admin LMS. Dan yang ketiga bisa enroll mandiri atau mendaftarkan secara mandiri dengan kunci pendaftaran. Nah, kunci pendaftaran ini diberi oleh dosen. Diberi oleh dosen dengan catatan setelah nama siswa muncul di dashboard. Atau di presensi halaman dosen. Nah, ini yang perlu diketahui bersama, baik itu oleh dosen pengampu maupun oleh mahasiswa. Kenapa ini bisa dilakukan oleh admin LMS ke dosen pengampu? Nah, ini ada 3 cara supaya bisa atau ya, ini atau. Kalau ini sudah ya berarti ini 2, 3 tidak perlu dilakukan. Tapi sebaliknya kalau yang 2 sudah, yang 1 dan 3 tidak perlu dilakukan. Karena enroll itu hanya 1 kali. Terkecuali si mahasiswa memang keluar dari perkuliahan ya dengan sendirinya. Jadi berhenti untuk enroll, baru nanti bisa di-enroll ulang. Nah, ini soal enroll yang sering menjadi pertanyaan. Nah, ketika mahasiswa atau dosen itu sudah ter-enroll ke perkuliahan, nanti otomatis akan muncul di saat setelah login akan ditampilkan mata kuliah yang
terenroll, di mana yang bersangkutan terenroll ya. Kalau dosen berarti ya di mata kuliah yang diampu, kalau mahasiswa ya di mata kuliah yang jadi tampilannya nanti seperti ada kartu-kartu kuliah ya, kartu-kartu perkuliahan. Nah, fitur yang kami aktifkan untuk semester ini adalah ini, ada progress ini ya. Tracking activity. Jadi ada fitur aktivasi pelacakan aktivitas tracking. Jadi ini untuk memudahkan nanti pemantauan dan penilaian. Jadi kalau memang dosen maupun mahasiswa itu di perkuliahan tertentu akan kelihatan ininya aktivitasnya ada berapa persen. Dan ini bisa bertambah tergantung nanti dosen pengampunya. Kalau misalkan dia menambahkan aktivitas, ini jumlahnya juga akan bertambah. Nah, mahasiswa sudah mencapai berapa dari aktivitas yang sudah dibuat oleh dosen. Ini bisa dipantau di kartu-kartunya. Nah, kemudian ketika masuk ke perkuliahan itu juga terlihat di setiap pertemuan sudah ada berapa progres dari masing-masing. Ini kebetulan di mata kuliah sertifikasi profesi, kebetulan kami yang mengampu, ini sudah kami beri beberapa aktivitas dan ini sudah ada progresnya. Yang perlu diketahui oleh dosen nanti untuk men-setup, bagaimana men-setup aktivitasnya. Nah, nanti bisa di setiap activity ya, misalnya contoh ini kontrak perkuliahan, ini adalah diskusi. Dan nanti ketika kita pengaturan, ini yang untuk yang sudah tercreate ya. Kalau belum nanti bisa saat pada saat create, ini pada bagian tracking, subscription and tracking. Kemudian kalau diskusi ini activity completion ya. Jadi ini tinggal kita aktifkan. Nah, seperti ini, show activity as complete and condition are met. Seperti ini ketika diskusi, berarti ketika saya berikan ini ya, tanda centang, berarti mahasiswa harus melihat diskusi itu minimal. Tapi kalau kita menginginkan mahasiswa supaya harus membalas diskusi, berarti kita aktifkan yang di sini. Nah, ini akan melacak aktivitas mahasiswa. Jadi nanti akan terpantau siapa yang sudah berkomentar, siapa yang sudah melihat, siapa yang belum. Nah, ini ya, dari evaluasi kemarin ada beberapa mahasiswa yang tidak melihat konten yang diberikan dosen. Jadi ada yang cerita, salah satu dosen juga bikin video pembelajaran di upload di LMS, ternyata videonya nggak dilihat. Nah, sehingga kita berikan tracking. Jadi kalau mahasiswa nggak lihat video langsung ada nilainya nggak didapat. Nah, jadi kalau nah ini bisa kita kasih nilai walaupun hanya sekedar. Oke, nah nanti ketika yang mahasiswa sudah menyimak ya, katakanlah sudah mengakses, contoh ini ya, ini tadi sudah saya tracking, ini ada tanda nanti, ini masih tanda seru berarti belum akses. Tapi ketika saya nanti mahasiswa atau peserta perkuliahan itu sudah mengakses, minimal melihat, kemudian berkomentar ya, berdiskusi. Nah ini tanggapan diskusi ditanggapi, nah ini sebenarnya sudah ada ditanggapi ya, oleh mahasiswa dan juga sudah kami balas. Nah, nanti di dashboard perkuliahannya juga akan terlacak. Nah, akan ada tanda centang warna hijau. Jadi sudah melakukan aktivitas di aktivitas itu, sudah berinteraksi ya, sudah melihat dan membaca, itu ada trackingnya. Nah ini fitur baru yang kami aktifkan berdasarkan evaluasi, memang supaya dari pengampu maupun nanti LPM bisa memantau proses perkuliahannya. Jadi dari pengelola bisa memantau sewaktu-waktu. Jadi mahasiswa maupun dosen memantau secara sistem yang nanti bisa dilihat kapanpun ya, kapanpun di activity completion. Nah, jadi di sini akan ketahuan mahasiswa sudah ngapain aja kelihatan di sini aktivitasnya. Nah, ini contoh ya. Ini kebetulan di mata kuliah saya ini sudah banyak yang bahkan ini salah satu mahasiswa sudah sampai ke aktivitas yang belakang ini yang hampir terakhir ya.
Padahal kita baru pertemuan, baru hampir 2 pertemuan ya, tapi sudah ada yang sudah tidak sabar mempelajari berbagai konten yang sampai ke belakang. Tapi tidak masalah, ya, itu memang bagus ya, artinya semangat mahasiswanya. Yang lain pada masih di sini, yang ini sudah sampai sini. Nah, ini yang nanti akan dipantau oleh LPM untuk penjaminan mutunya dan juga pengelola BPC maupun Kaprodi nantinya. Sehingga pelaksanaan aktivitas itu bisa dipantau, misalkan ada ini bisa identifikasi ketidaksesuaiannya, tidak sesuaian. Nah, jadi itu untuk mahasiswa sendiri, di situ ada berbagai aktivitas yang mungkin akan diberikan oleh dosen, ya, yang mungkin oleh dosen. Nah, tadi sudah disampaikan terkait mata kuliah sertifikasi profesi. Nah, ini isinya di perguruan ini hanya beberapa materi, memang tidak karena nanti nilainya tidak dari sertifikat kompetensi ya. Ini hanya sekedar untuk chapter-chapter untuk memberikan gambaran kepada sebagai pengetahuan dasar dan umum tentang sertifikat profesi. Kebetulan saya juga sebagai direktur LSP di Unpad juga kan nanti mengawal mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, kemudian untuk aktivitas seperti kuis ya, caranya ini mungkin ada mahasiswa baru yang mungkin belum. Nah, ini contoh ini, jadi kalau ini belum pernah diakses, ini masih belum hijau. Nah, ini nanti kelihatan di dosen, oh mahasiswa dikasih konten ini nggak dibaca, kelihatan. Bahkan dilihat aja tidak. Nah, kuis ini ya. Nah, ini ada juga yang menjawab kuis. Pak Diga, mohon izin. Ya. Beberapa yang chat suaranya mendengung, Pak Diga. Jadi pecah-pecah, Pak Diga. Mohon maaf, ini mungkin karena jaringan di tempat saya kurang bagus, karena beberapa hari ini memang baik. jaringan nasional sepertinya ya. Baik Pak. Mungkin Ya, karena Pak. saya share screen ya, karena saya share screen jadi ada semacam pengurangan ini ya. Ya Pak, silakan Pak. Ya Pak. Nah, mungkin nanti bisa kira direkod ya sepertinya ya. Nah, nanti coba nanti dari hostnya bisa nanti nge-share hasil rekamannya untuk hari ini. Tapi paling tidak intinya begitu. Untuk panduan-panduannya sebetulnya sudah ada di video yang di laman utama LMS. Nah, kemudian untuk teman-teman dosen, rekan-rekan dosen juga terkait dengan mengaktifkan fitur-fitur trackingnya tadi melalui pengaturan activity. Misalnya seperti ini ya, kita buat aktivitas baru, misalnya forum misalkan ya. Nah, nanti di pengaturan sebelah kanan itu ada activity completion. Nah, ini dibuat ini, so activity has complete when conditions are met. Nah, jadi nanti kita tinggal siswa harus melihat, kemudian harus berkomentar atau bagaimana, terserah nanti kebijakan dosen masing-masing. Tapi minimal melihat. Jadi minimal aktivitas yang akan dicatat oleh sistem itu adalah aktivitas melihat. Nah, artinya dengan melihat itu ada kemungkinan yang bersangkutan itu membaca ya. Tapi setidaknya ketika nanti sampai lebih jauh harus membalas komentar, ini dicentang. Nah, ini untuk aktivitas diskusi. Kalau kuis otomatis dengan dia mengerjakan soal dan mengirim jawaban itu sudah dicatat sebagai aktivitas. Walaupun bisa dibuat diatur hanya melihat saja, tidak mengerjakan, tapi dianggap komplit. Kalau kuis misalnya seperti ini ya. Kalau kuis saya tunjukkan biar lebih jelas. Misalkan untuk kuis, nah ini mahasiswa trackingnya bisa dibuat agar dia harus mendapatkan nilai dulu atau tidak, itu bisa diatur. Jadi seperti ini. Nah, nanti trackingnya dibuat, kita bisa atur ya. Dia harus melihat yang pasti, kemudian dapat nilai. Ini bisa dicentang tidak. Jadi yang penting sudah mengerjakan tapi belum dinilai pun dia dianggap sudah
melakukan aktivitas tersebut. Tapi kalau ini ditentang, berarti dosen harus segera menilai, harus mendapatkan nilai. Nah, itu juga menjadi kontrol juga bagi dosen pengampu, supaya segera mengkoreksi kuis yang sudah dibuat, sehingga nggak sampai akhir semester baru dikoreksi. Tapi kalau ini dinonaktifkan, ya tidak harus dapat nilai, berarti yang penting mahasiswa sudah mengerjakan, dia sudah dianggap melakukan aktivitas kuis ini. Nah, jadi itu tentang LMS. Nah, nanti yang lain pasti bisa dipelajari sambil dicoba, learning by doing ya. Pasti nanti akan tahu bagaimana. Kemudian untuk diskusi, membalas diskusi, kemudian begini ya, untuk membuat admin LMS khususnya. Jadi admin LMS agar mahasiswa bisa berkomentar di diskusi, mohon untuk pengaturannya ya, pengaturan itu grupnya dinonaktifkan. Jadi di bagian pengaturan perkuliahan untuk admin LMS ini dibuat tidak ada grup. Ya, kalau default atau bawaan dia posisinya seperti ini. Kalau seperti ini, mahasiswa tidak bisa tidak bisa berkomentar di forum atau di diskusi. Kalau dia tidak termasuk dalam grup yang sudah di-create. Nah, sebaiknya lebih amannya ini tidak ada grup. Ya, dibuat tidak ada grup sehingga setiap peserta itu bisa berkomentar atau menulis pesan di diskusi maupun membalas menanggapi diskusi. Nah, ini untuk pengaturan di perkuliahan atau kursus course manajemennya. Baik itu nanti saat membuat maupun nanti mungkin bisa dibantu teman-teman admin LMS untuk melakukan pengecekan itu semua ya, termasuk cek ininya, pastikan trackingnya aktif, ya, competition trackingnya ya, supaya apa nanti fitur trackingnya bisa dipakai, bisa digunakan. Nah, jadi itu terkait dengan LMS yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti bila ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa disampaikan via WA ya, ke admin LMS masing-masing. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dega, rekan-rekan mahasiswa untuk mempersingkat waktu agar lebih memahami lagi. Jadi ini kesempatan yang sangat baik untuk bertanya ya, berdiskusi, bertanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan tentang rekognisi atau RPL dan konversi, kemudian Pak Dega tentang LMS. Kami beri kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa, kalau rekan-rekan dosen sementara belum dulu ya. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dekan dengan Pak Dega tadi. Silakan. Di chat juga belum ada pertanyaan, mungkin dia langsung bisa bertanya. Ada yang ingin ditanyakan tentang rekognisi, konversi, atau tentang LMS? Ya, jadi LMS ini sudah mulai aktif per tanggal 20 kemarin. Jadi mungkin ada beberapa mata kuliah yang belum terisi, mungkin per hari ini atau beberapa hari ke depan akan terisi. Kami sudah koordinasi atau follow up dengan dosen-dosen pengampu yang lainnya. Ada pertanyaan rekan-rekan mahasiswa? Tidak ada? Pak Fuad masih di sana, gitu? Ya, Pak Rocky. Oh iya, belum ada, mumpung ada Pak Dekan ini ya. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan mahasiswa? Mungkin ada kesulitan-kesulitan Ya, atau ya. dosen-dosen yang belum mengenroll siapa saja, mumpung mahasiswa itu dan dosen ketemu di sini. Jadi kita itu orang ngerasani misalnya. Ya. Pak Fuad itu kalau di lama misalnya kan ada saya kan nggak ngerasani. Nah ini kita bangun itu Pak. Oleh karena itu saya mohon mahasiswa untuk transparan, tidak ada maksud lain kecuali perbaikan semuanya. Ya. Mungkin jika tidak ada mungkin bisa lanjut lewat
WA ya. Kalau di admin LMS nanti di Ya. PJJ PPTM ada Pak Budianto ya. Nanti Pak Budianto bisa WA-nya sudah kami kirimkan melalui grup. Atau mungkin dosen Pak Rocky, dosen-dosen yang masih ada kesulitan untuk menggunakan LMS ini. Ya. Ada Mas Dika juga. Ya, saya malah sekalian ini karena ini forumnya silaturahmi ya Pak Dekan ya. Ya. Boleh saya izin memperkenalkan biar mukanya terlihat, wajahnya terlihat. Monggo, sip. Wajahnya terlihat lebih dekat, nanti interaksinya biar lebih efektif. Saya akan memperkenalkan dan mungkin nanti rekan-rekan dosen yang sudah hadir ini bisa menyebutkan nama, kemudian tempat tinggal, dan juga tentunya mata kuliah yang diampu apa. Dan saya mohon untuk dibantu sedikit statement atau pernyataan untuk menyemangati rekan-rekan mahasiswa kita ini ya. Saya mulai dari yang senior ini ya, dosen senior kita. Kalau Pak Fuad sudah pada kenal semua ya? Ya. Atau dari Pak Fuad ya? Sudah tadi. Tidak usah ya? Ya, baik. Pak Fuad sudah kenal semua. Saya mulai dari Pak Dr. Sena Mahendra. Pak Sena masih ada di lokasi, di ruang ini? Halo Pak Sena. Halo Pak. Ya, Pak Sena, mohon izin memperkenalkan diri, menyapa mahasiswa kita Pak, dan mata kuliah apa yang diampu, mungkin nanti rekan-rekan bisa akses. Silakan Pak Sena. Ya, terima kasih. Assalamualaikum adik-adik dan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Sena Mahendra, pengampu mata kuliah PJJ PVTM dengan mata kuliah motor bakar, teacherpreneur, dan satu lagi overhaul engine. Nanti kalau ada mahasiswa yang ikuti mata kuliah saya, silakan nanti bisa bergabung, hubungi nomor HP saya yang sudah ada di Pak Rocky ya. Kalau kesulitan. Tapi insya Allah Pak Rocky sudah saya enroll mahasiswa yang ikut mata kuliah saya. Selamat bergabung ya mahasiswa baru. Terima kasih, begitu saja Pak. Baik. Terima kasih Pak Sena. Pak Sena ini dari PVTM. Saya lanjutkan ini belum datang semua. Ini kita undang dosen-dosen yang semester ganjil ini mengajar. Mungkin lagi sedang ada kegiatan di kampus. Beberapa ini sudah hadir. Ini ada Pak Miftah Al-Hafiz. Selamat pagi Pak Miftah Al-Hafiz. Boleh menyapa mahasiswa kita dari mana ini Pak Miftah Al-Hafiz? Silakan Pak Miftah. Apakah suara saya terdengar, Pak Rocky? Ya, sangat jelas. Teman-teman yang lain. Sangat jelas. Terima kasih Pak Rocky atas waktu yang diberikan. Lalu yang saya hormati Bapak Dekan Saintek, Bapak Dr. Fuad Abdillah, dan Bapak Kaprodi PJJ PVTM, Bapak Rocky, dan rekan-rekan dosen dan mahasiswa lainnya. Jadi mohon izin memperkenalkan, nama saya Miftah Al-Hafid. Saya berdomisili di Purworejo. Saya dosen PJJ PVTM untuk mengampu mata kuliah dinamika mesin otomotif, fisika, kurikulum pendidikan, media dan teknologi pendidikan, dan tune-up engine sepeda motor sistem injeksi. Nah, jadi silahkan nanti dari rekan-rekan mahasiswa apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait mata kuliah yang saya ampu, silahkan bisa menghubungi nomor WA saya. Nanti untuk nomor WA juga sudah ada di Pak Rocky dan di grup mahasiswa, Pak. Ya, nanti silahkan menghubungi saya saja terkait apapun informasi yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan yang saya ampu. Kemudian saya sangat apresiasi kepada rekan-rekan semua, baik dosen maupun mahasiswa PJJ ini, karena pada kondisi saat ini memang kuliah PJJ ini yang memang sangat ideal gitu ya. Jadi kita bisa nyambi bekerja dan kita bisa berkuliah gitu kan, ini adalah poin yang luar biasa seperti itu. Untuk itu saya juga mengingatkan untuk diri saya sendiri dan semuanya, biar nanti ke depannya kita dapat berkontribusi, dapat bekerja sama dengan baik, dan semua menjadi apa yang diharapkan mahasiswa untuk
menyelesaikan studinya dan harapannya nanti dapat bermanfaat untuk lingkungan dan orang lain. Oke, mungkin dari saya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Miftah Al-Hafiz. Kita lanjutkan, masih ada dosen PJJ lagi yang masuk. Ini ada Pak Yoga Prayogi. Silakan Pak Yoga Prayogi memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Pak Rocky. Dan selamat siang Pak Fuad dan semua dosen-dosen PJJ serta mahasiswa. Ini mahasiswa baru dan mahasiswa lama atau mahasiswa baru semua ini Pak? Campur Pak, campur Pak. Campur. Oke, perkenalkan saya Yoga Prayogi, bisa dipanggil Yoga. Oke, di program PJJ PVTM ini saya mengampu ada beberapa mata kuliah. Yang pertama yaitu kimia otomotif. Berikutnya ada sistem sasis pemindah tenaga atau powertrain. Yang berikutnya ada tune-up sepeda motor konvensional. Yang berikutnya ada overhaul engine. Dan yang terakhir mungkin ini mata kuliah yang jarang disukai ya, yaitu statistika inferensial. Wis opo gue. Tapi mungkin itu mata kuliah yang nanti dapat dimanfaatkan ketika mahasiswa-mahasiswa baru ini sudah untuk mengerjakan skripsinya ya. Oke, mungkin cukup itu aja Pak Rocky. Baik. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga waktunya. Saya lagi masih ada dua dosen ini, Pak Budianto. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ruki atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Budianto, salah satu dosen di PJJ PVTM. Saya di sini mengampu mata kuliah ergonomi kendaraan, evaluasi pembelajaran, inovasi dan strategi pembelajaran, mesin konversi energi, manajemen elektronik otomotif, dan sistem rem. Dan nanti apabila ada pertanyaan mengenai mata kuliah bisa hubungi saya di nomor WA yang sudah tergabung di dalam grup. Dan apabila ada permasalahan untuk di halaman LMS, nanti juga bisa menghubungi saya, atau nanti bisa Pak Fahmi juga bisa, atau Pak Dika langsung. Domisili saya di Klaten. Mungkin itu Pak Rocky, perkenalan dari saya. Baik, terima kasih Pak Budi ya. Ini Pak tadi hadir Pak Fahmi. Pak Fahmi sudah hadir tapi live ya, mungkin ada aja. Oh masih ada nih Pak Fahmi Fatra. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak Fahmi. Selamat siang Pak Fahmi. Baik, mungkin ada acara. Kalau Pak Dika semua sudah kenal ya. Pak Dika ini IT-nya, kemudian mereka yang Pak Dika yang memandu LMS. Beliau mengajar sertifikasi profesi otomotif. Nanti bisa kontak ke Pak Dika. Baik rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita closing, apakah ada pertanyaan kepada para pengelola dan dosen? Jika tidak ada, saya coba closing beberapa hal yang bisa kami sampaikan rekan-rekan mahasiswa. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul di saya, di kami, itu beberapa hal. Di antaranya adalah apakah PJJ PVTM ini resmi diakui oleh pemerintah? Iya, PJJ PVTM ini resmi diakui oleh pemerintah dengan SK Mendikbud nomor 1033 tahun 2020. Jadi PJJ ini merupakan sub pendidikan atau subsistem pendidikan nasional di Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian ada juga yang bertanya, apakah kualitas lulusan PJJ ini sama dengan kualitas lulusan PT biasa?
Kami menjawab sama. Karena apa? Kurikulum PJJ ini seperti halnya pada perguruan tinggi lainnya yang mengacu pada standar yang sama ya, standar yang sama yang diterapkan oleh Kementerian Dikti dan Badan Akreditasi Nasional. Jadi semuanya sama. Kemudian pertanyaan berikutnya yang sering muncul ke saya begitu adalah apakah mahasiswa terdaftar di pangkalan data Dikti? Ya, jawabannya ya. Mahasiswa teman-teman sekalian terdaftar ya di pangkalan data Dikti. Kalau nanti jenengan lihat semuanya di PD Dikti nanti datanya bisa muncul di sana, terdaftar resmi. Kemudian ada juga yang bertanya ini, ada yang bertanya apakah ijazah dapat digunakan untuk penyesuaian pangkat? Tentu sangat bisa. Penyesuaian jabatan atau kenaikan jabatan dan pangkat untuk pegawai negeri dan swasta ini bisa dilakukan karena ini izinnya adalah resmi. Kemudian ada ini yang bertanya, Pak, bagaimana kalau tidak ada sistem DO atau drop out ya? Di tempat kami di PJJ PPTM tidak ada drop out, jadi rekan-rekan bisa dalam artian bisa melalui perkuliahan dengan waktu yang kalian tentukan. Akan tetapi ada catatan, tentu saja tidak boleh berleha-leha untuk menunda perkuliahan atau mengambil mata kuliah ditunda-tunda begitu ya. Karena nanti apa? Karena nanti kurikulum itu akan terus berkembang. Dari waktu ke waktu akan terus berkembang sehingga nanti kemungkinan kita akan selalu menyesuaikan atau melakukan penyesuaian kurikulum melalui peraturan-peraturan yang muncul sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa jika mengundur masa kuliahnya itu bisa jadi tidak diakui mata kuliah yang sudah diambil lama karena waktunya terlalu panjang dan kurikulumnya sudah mulai berubah. Begitu. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ini sudah mulai pembelajaran ya di online. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Kapan mahasiswa dinyatakan lulus? Mahasiswa dinyatakan lulus bukan program ya. Kuliah di PJJ Pendidikan Vokasional Teknik Mesin itu yang pertama adalah 1. Mahasiswa lulus apabila semua mata kuliah dipersyaratkan tanpa mempunyai nilai E ya. Jadi tidak mempunyai nilai E itu syarat yang pertama, wajib tidak mempunyai nilai E. Yang kedua, jumlah nilai D, ini perlu diingat-ingat rekan-rekan mahasiswa, jumlah nilai D yang diperoleh itu maksimal 2 mata kuliah. Ya, 2 mata kuliah nilai D, kemudian IPK yang diperoleh atau yang didapat ini adalah minimal 2.00 atau 2 IPK-nya 200. Kemudian nilai PLP ini yang perlu dicatat juga nanti teman-teman mahasiswa akan melakukan PLP, baik PLP 1 maupun PLP 2 ya. Itu nilai minimal harus C. Kemudian nilai pendidikan agama ini minimal juga harus C, kemudian nilai pendidikan Pancasila minimal juga harus C. Dan yang poin nomor 7 ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuad, yang terakhir adalah bahwa mahasiswa minimal harus mempunyai 2 sertifikat kompetensi tentang atau bidang otomotif dari lembaga sertifikasi profesi ya yang berlisensi BNSP. Itu nanti wajib sebagai syarat kelulusan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Di sini hadir ya rekan-rekan mitra dari Pangkalan Bun dan Grobogan ya. Terima kasih banyak. Ini Pak sudah live ya. Ada Bu Risma dari Pangkalan Bun ya. Dan lainnya sudah live. Rekan-rekan mahasiswa nanti kita akan melakukan koordinasi kontinu untuk penyelenggaraan perkuliahan di PJJ. Setiap ada informasi penting nanti akan kita undang melalui Zoom, kemudian kita akan berkoordinasi baik per kuartal atau bahkan per bulan dan atau mungkin 1 semester. Nanti akan kita undang, harap untuk rekan-rekan bisa berpartisipasi. Begitu yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari Pak Dekan, Pak Fuad ada closingnya? Tidak ada. Baik, Pak Dekan ada closingnya? Tidak ada. Baik rekan-rekan mahasiswa, selamat belajar. Silakan mulai membuka LMS. Per hari ini sudah mulai ada tugas, materi, video, dan kuis-kuis untuk segera dikerjakan. Selamat belajar, segera ajukan konversi, segera ajukan rekognisi supaya mengurangi kredit mata kuliah sehingga rekan-rekan mahasiswa semuanya bisa lulus lebih cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas waktunya. Sudah zuhur, silakan beraktivitas kembali. Kita ketemu di laman PJJ LMS ya di @ICID. Terima kasih waktunya, sehat selalu. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Dika, Pak Dika.